hari ini kayaknya hari yang sangat menyenangkan, mengingat semua judul anime sepertinya akan selesai hari ini untuk musim fall 2022. Dan kalau lu denger suara aneh-aneh nih, gue lagi main Rubik, dan Rubiknya ini bentuknya aneh juga sama seperti kisah hidup gue. Dan salah satu anime yang ingin gue review kali ini adalah anime ini nih, ya, Kami-sama ni Natahi. Untuk prediksi season 2 nya nanti gue kasih tahu belakangan ya. Entah kenapa ketika gue nonton anime ini, gue harus kasih tahu dulu review gue di awal ya. Sebelumnya gue pernah bikin review tentang anime ini yang bisa teman-teman cek di channel Crytlice Maringe Wibu. Di sana ada gue jelasin apakah ini anime bener-bener worth it untuk nggak ditonton. Dan gue bilang nih anime worth it banget. Di situ gue terlalu mendewa-dewakan nih anime sehingga antisipasi gue itu sedikit hancur ketika melihat endingnya yang menurut gue dibilang bagus iya, tapi nggak sewah yang kata-kata orang gitu ya. Yang harus gue sadari sini adalah banyak sekali review-review yang sepertinya bukan review bagus. Satu ini orang sakit hati atau gimana, 5, 4, lalu rating total 7,11. Ini maksudnya apaan ini? Lalu ketika gue sadari, ketika baca-baca review yang ada itu sambil gue main Rubik, kan Rubik susah banget ternyata. Itu adalah karena plotnya yang terkesan dipaksakan. Ya gue nggak habis thinking gitu ya, gue nggak tahu bagaimana Jun Maeda membuat ini lalu berani berucap akan menjadi tersedih dan yang paling joss, yang paling the best gitu kan. Watashiwa pun bingung juga gitu kan, gue balik lagi pakai kata Watashiwa gitu. Jadi gue pribadi pun menonton anime ini tuh sebenarnya menunggu sih seperti apa endingnya. Karena gue merasa puas aja tuh di awal-awal episode 1 sampai dengan 6 itu ya oke, enjoy. Sampai 10 enjoy aja gitu. Ketika sudah masuk 11-12 kan itu kan udah mulai dramanya, udah mulai kental gitu kan. Dari situ gue berharap, wih mantap ini animenya, ini bagus, gue tunggu aja betapa bagus ya ini anime gitu kan. Jadi gue sedikit terpelongo-pelongo ketika menyadari lah, ketika gue nonton lah endingnya gini doang gitu kata gue. Ya gini-gini doang ternyata. Kalau misalnya sebagus yang gue ekspektasikan itu enggak ya, tapi kalau misal dibilang bagus ya benar, ini masih bagus gitu. Tapi ya sesuai yang teman-teman ketahui, gue tuh terlalu mengantisipasi nih anime sehingga hal-hal yang sudah gue bayangkan di dalam benak gue itu inginnya sih terjadi gitu, tapi ya nggak terjadi juga gitu. Ujung-ujungnya endingnya macam Charlotte 5 tahun lalu gitu kan ya. Anime Charlotte 5 tahun lalu dibilang sedih juga gue standar saja, tapi di situ hype-nya jauh lebih tinggi gitu kan. Di anime sebelumnya Charlotte tuh hype-nya bener-bener bagus, ceritanya bener-bener bikin penasaran gitu. Enggak seperti Kami-sama ni Natahi gitu. Bukannya animenya jelek ya, cuman sepertinya hype di pasarannya itu sudah meninggoy gara-gara ya semua orang ribut masalah Elaina gitu. Padahal ceritanya juga masih bagus Kami-sama ni Natahi dibandingkan dengan Majuno Tabi-Tabi. Cuman aja di sini di Kami-sama ni Natahi gue bingung apa yang mereka jual gitu. Kalau misalnya Majuno Tabi-Tabi mereka masih jualan karakter yang bener-bener gampang dicintai gitu kan. Anime lain juga jualan grafis, jualan story dan lain-lain. Kami-sama ni Natahi lagi-lagi sama seperti konsepnya seperti pendahulunya. Di awal lucu-lucuan, di akhir-akhir drama gitu. Ya gue nggak mempermasalahkan, itu emang style dari sang pengarang. Tapi ada satu hal yang gue bingung. Di Mal itu menyantumkan genre fantasi. Apanya yang fantasi kata gue. Kalau drama, gue juga nggak terlalu masuk. Harusnya tambahin lagi comedy school di situ kan, atau dan slash of life gitu. Itu jauh lebih nyaman supaya penontonnya juga kagak terlalu berekspektasi tinggi. Tapi gara-gara ditambahkan drama fantasi, gue pun berekspektasi apakah Hina itu dari dunia isekai. Gue di awal-awal mikir gitu, oh ini dari dunia isekai nih si Hinanya, satu Hina dari dunia isekai, ntar dia balik lagi ke dunia isekai. Ternyata bukan, ternyata hasil dari teknologi gitu. Kan seperti kan menghancurkan ekspektasi gue yang melihat kata-kata drama di sono, kata-kata fantasi di sono gitu. Jadi gue nggak tahu juga ini official dari mana ini My Anime List mencantumkan dua genre ini, drama dan juga fantasi. Karena selama gue menonton, yang gue rasakan satu komedi, dua slash of life gitu kan. Ya dramanya drama ada gitu, tapi ya itu drama yang standar aja gitu, nggak cocok ditambahkan atau dicantumin genre drama gitu. Kecuali memang animenya itu macam School Days dan juga White Album. Nah itu kalau ada drama boleh, atau apalagi satunya tentang musik Toto itu Kono Ototomare. Nah itu baru enak itu kalau dicantumin drama. Kenapa? Kan pembawaannya bener-bener dramatis. Di sini pembawaannya dibilang dramatis, oke lah gua anggap dramatis, tapi cuma untuk 2 episode terakhir juga. Sedangkan rata-rata anime itu di ending tuh semuanya rata-rata dramatisirnya keras sekali bos. Jadinya gua nggak ngerasain adanya genre drama yang cukup kental dari ini anime gitu.
Lantas, kalau misalnya gue membahas tentang kualitas desain grafik art, kenapa nggak jauh beda dengan Charlotte gitu? Dari karakternya aja nggak seganteng Yu di anime Charlotte. Dan lagi-lagi di sini gue ngelihat Sakura Ayane memerankan heroin. Sebelumnya dia memerankan siapa itu Nao Tomori dari Charlotte, sekarang Satu Hina dari Kamisama Ninatahi gitu kan. Oke deh, nggak apa-apa deh. Jadi bener-bener buatan Jun Maeda terasa kental, jadi nggak jauh beda dengan nonton Charlotte gitu. Tapi ya di sini karakter Hinanya itu kan bocil ya, sedangkan suara Sakura Ayane itu bukan tipe bocil gitu, lebih tepatnya tipe Imoto gitu. Gue harapnya ini berperan sebagai Imotonya Yota, tapi ya si kata Naiwa ya, animenya udah jadi. Yang bener-bener seiyu yang bener-bener garang menurut gue di sini cuman seiyunya si Mikasa Ackerman alias Ishikawa Yui yang memerankan Izanami Kyoko. Itu bener-bener hidup men, karakternya bener-bener hidup. Kalau Yota nggak usah ditanya, itu Hanae Natsuki, itu siapa sih? Wibu yang nggak pernah denger suara Hanae Natsuki. Udah ribuan anime, udah puluhan karakter waifu Anda yang udah menjadi pasangannya untuk karakter diperankan oleh Hanae Natsuki. Gak usah jauh-jauh, cari aja sendiri gitu, dia nyemranin apa aja gitu ya. Capek juga gue ngebacot kayak gini doang ya. Untuk kesimpulannya ya gue hanya bisa memberikan angka 6 untuk anime ini gitu, biarpun gue mau nanti di Indonesia kan gue kasih angka 8 karena gue terlalu hype dengan ini anime gitu. Gue sangat suka buatan Jun Maeda gitu ya, karena gue udah nonton Charlotte, Clannad, lalu Angel Beats, Little Buster, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan Maeda, Junjun, KK ya gitu, gue semua pada nonton gitu kan. Apalagi di sini yang harus gue garis bawahi adalah ketika gue mendengar openingnya dibuka oleh Nagi ya, itu loh yang ngisi Oregairu 3 season itu loh, 1 sampai season 3 kan Nagi yang buka gitu jadi pengisi suara openingnya. Sedangkan di Charlotte dan juga Angel Beats itu penyanyinya Lia men, dan itu menurut gue bener-bener kentara banget itu suaranya dengan buatan Jun Maeda gitu ya. Si Katanai lah, gue tetap merasa puas aja gitu. Biarpun di sini Nagi memang biasanya juga sudah sering bekerja sama dengan Jun Maeda. Ya terlalu banyak protes tidak akan mengubah ceritanya ke seperti itu. Dibilang bagus, jelas bagus, tapi di luar sesuai ekspektasi itu yang enggak yang bisa gue sampaikan ya. Mungkin nanti ada banyak teman-teman yang komen alah anime gini aja dan bla 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 bla, lalu emangnya lu bisa bikin anime yang kayak gimana? Wadah sering banget gue setiap nge-review anime kayaknya susah sekali untuk jujur gitu ya, padahal gue bilang ini anime bagus tapi gak sesuai ekspektasi gue doang. Ekspektasi gue tuh kayak gini tapi animenya kayak gini gitu kan. Ya seperti itu aja ya, seperti teman-teman juga gue mengatakan Shingeki no Kyojin tuh bagus tapi ekspektasi teman-teman tuh terlalu gila gitu kan. Maunya epicnya itu kayak dibuat oleh 10 studio terbaik dunia sepanjang sejarah itu membuat satu judul anime gitu kan. Ya macam gitulah. Oke. Sepertinya itu aja bacotan gue seputar Kamisama Ninatahi. Review dari gue, tetaplah nih anime sangat berkesan, sangat gue rekomendasikan apalagi bagi mereka yang nggak tahu franchise dari buatan Jun Maeda. Tapi kalau mereka sudah mengetahui anime buatan Jun Maeda, pasti mereka berharap lebih dari ini anime. Dan gue berharap di tahun 2025 nanti atau lebih cepat Jun Maeda bisa memberikan lagi animenya, karena siklusnya kan gitu. 2010 Angel Beats, 2015 Charlotte, 2020 Kamisama Ninatahi. Gua tunggu karyamu Jun Maeda di 5 tahun ke depan ya. Jangan lupa, karena gua akan setia menunggu karya-karya terbaik lo berikutnya.